Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah Your Perception. Persepsi Anda. Lukas 18 ayat 18 sampai 19, lalu lanjut ayat 22 sampai 23. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Bahkan terjemahan lain berkata, orang ini, si pemimpin yang masih muda ini, kecewa dan meninggalkan Yesus. Perhatikan kata guru yang baik. Saudara, kalau kata guru yang baik ini saya perhatikan, ini adalah sebuah kalimat persepsi tentang sifat seseorang. Guru yang baik. Kenapa? Kenapa Yesus disebut guru yang baik? Karena orang itu mungkin melihat bahwa guru-guru yang lain gak seperti Yesus. Ya. Yesus bergaul dengan orang miskin, Yesus bergaul dengan orang sakit, Yesus tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang punya uang. Jadi untuk si pemimpin ini yang masih muda, dia melihat dengan sudut pandang dia, persepsi dia di benaknya, dia sudah bikin satu persepsi bahwa Yesus ini guru yang baik. Kalau guru yang baik jawabannya baik, gitu ya. Kalau guru yang baik jawabannya nyaman, enak, gitu kan. Namanya baik. Guru yang baik nggak mungkin kasih jawaban yang nggak nyaman, kan baik, gitu saudara ya. Persepsi yang sudah dia bangun. Tahu dari mana bahwa orang ini berpersepsi dari pandangannya, bukan dari apa yang sebenarnya. Yang tadi kita baca ayat 22 dan 23. Waktu Yesus menjawab pertanyaannya, ternyata pernyataan atau jawaban Yesus tidak seperti yang dia harapkan. Karena sebelumnya dia berkata, apalagi? Semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang? Dia sudah punya persepsi, wah ini pasti saya harusnya dipuji. Tetapi justru Yesus menjawab sesuatu jawaban yang sangat tidak nyaman, karena itu adalah jawaban yang tidak pernah dia harapkan. Karena dia tidak pernah berharap kekayaannya untuk dijual, apalagi dibagikan kepada orang miskin. Dia pasti berpikir, wah dengan susah payah aku mendapatkan kekayaan itu. Dengan susah payah aku mendapat level sosial yang sudah tinggi demikian. Menjadi pemimpin di usia masih muda dengan kekayaan segudang. Di mana itu adalah hal yang harusnya dicari oleh semua orang. Itu persepsi dia, saudara. Tetapi justru persepsi Tuhan berbeda. Justru di sini, itu menjelaskan bahwa orang ini sama sekali gak punya pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya. Saya berdoa kita tidak melakukan hal yang serupa. Karena kalau kita punya persepsi tentang Yesus, sebelum kita betul-betul mengenal Yesus, dan kita punya persepsi, artinya kita punya asumsi, berarti kita belum betul-betul mengenal Yesus. Kita tidak perlu punya persepsi tentang Yesus. Yesus tetap Yesus, dan Yesus tidak dapat kita prediksi. Jalan pikiran Tuhan jauh di atas jalan pikiran manusia. Jangan sekali-kali memprediksi apa yang akan Tuhan katakan dalam hidup kita. Sebab pasti kita nggak mungkin menang dalam pemikiran dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara, yuk belajarlah untuk kita jangan berpersepsi ikut Tuhan. Jangan pakai persepsi kita sendiri. Biarlah satu-satunya sudut pandang kita, persepsi kita adalah apa yang Alkitab katakan. Dan biarlah itulah kekayaan hikmat Allah yang masuk dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Itulah yang kita bisa cari tahu tentang siapakah Allah yang kita sembah. Saudara, berhenti berpersepsi ya. Mari biarlah kita betul-betul jangan pakai pandangan kita, tetapi pakailah sudut pandang firman Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami kembali bahwa banyak hal yang kami harus kerjakan, yang kami belum kerjakan. Tuhan, tolong, selama ini mungkin kami berpikir menilai Tuhan dengan cara penilaian kami pribadi, dan mungkin itu adalah sesuatu yang sering kali salah. Kami menilai Tuhan hanya dari sudut pandang kami, sudut pandang yang nyaman untuk kami, sudut pandang yang baik di mata kami semata. Padahal itu belum tentu baik di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam kami berpersepsi yang salah tentang Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Biarlah sudut pandang kami adalah sudut pandang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan berkati mereka.
Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir senantiasa atas hidup mereka, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.